Ada sebuah perasaan yang suka bikin kita merasakan bahagia. Cuma bahagia ini timbul bukan karena sesuatu yang kita dapati atau bukan karena realita yang kita dapati pada saat itu ya. Tapi perasaan bahagia ini hadir karena imajinasi yang dibuat oleh pikiran kita. Ya bahasa ringannya mungkin halu lah gitu. Semakin sering lu halu, maka lu akan semakin merasakan kebahagiaan karena perasaan ini gitu. Tapi ingat, ketika halu yang lo buat itu udah nggak sesuai dengan realita yang terjadi, artinya ketika lo berharap lebih, lo menghayal lebih, dilebih-lebihkan, namun ternyata realita yang lo hadapi ternyata bertolak belakang dengan halu yang lo buat, dengan fantasi yang lo buat, maka lo akan merasakan kekecewaan gitu. Jadi sebenarnya perasaan bahagia karena halu ini itu seperti seekor burung yang membawa lo terbang tinggi gitu. Semakin tinggi lu terbang karena bahagia, maka semakin sakit lu jatuh karena rasa bahagia itu. Maka pertanyaannya, apakah lu siap menghadapi rasa sakit ketika apa yang lu inginkan, apa yang lu halukan gak sesuai dengan realita yang terjadi? Nggak bisa dipungkiri, kita sebagai manusia pasti secara otomatis ataupun secara nggak sengaja itu akan selalu berharap terhadap sesuatu atau terhadap seseorang gitu. Ada yang berharap terhadap pengen dapat gaji yang lebih, ada yang berharap pengen sukses, ada yang berharap pengen punya McLaren. McLaren lu warna apa, bos? Bahkan ada yang mungkin halu atau berharap pengen bersama dengan orang yang ia suka gitu. Ya contoh case-nya yang sering banget kita temui adalah ketika ada seorang laki-laki dan perempuan, mereka berteman, mereka cocok, ngobrolnya nyambung, sering jalan bareng, dan sebagaimana mitos-mitos yang kita ketahui, kalau laki-laki sama perempuan jalan bareng atau deket atau temenan atau friendzone, gak mungkin nih salah satu di antara kedua ini tidak menyimpan rasa. Anggaplah cowok inilah yang menyimpan rasa kepada perempuan tersebut. Akhirnya dengan pedenya karena cowok ini merasa, wah kayaknya gue udah deket nih, kayaknya gue ngobrol udah nyambung nih, kayaknya dia suka juga dia sama gue. Akhirnya cowok itu memutuskan untuk mengutarakan perasaannya kepada perempuan yang ia suka, dengan ekspektasi bahwa pasti gue diterima, pasti dia bakal jadi milik gue selamanya. Dan apa yang terjadi, ternyata yang dia halukan itu tidak sesuai dengan realita yang dia dapati. Ternyata perempuan itu tidak menyukai dia sebagaimana cara dia menyukai perempuan tersebut. Dan ternyata ceweknya cewek friendly gitu. Dan emang begitu cara dia bersosial. Jadi dia itu baik, dia itu sering ngobrol, emang seneng ngobrol, bukan cuma ke cowok itu doang. Jadi cowok ini kegeeran, sehingga terjebak dalam halu yang tidak berujung. Karena cewek ini suka ngobrol, jadi cara dia berinteraksi entah itu cowok ke cewek, ya pasti begitu, pasti ramah. Dan emang ceweknya seneng ngobrol begitu. Konsekuensi yang dialami cowok itu sudah pasti adalah rasa kekecewaan, rasa sedih, dan sebuah ekspektasi yang awalnya dia bangun begitu tinggi, terpaksa harus runtuh, harus jatuh berkeping-keping dikarenakan realita yang dihadapi tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Jadi apa solusinya? Apakah kita harus berhenti berharap? Tidak. Harapan tanpa persiapan itu seperti bom waktu. Kenapa? Karena kalau lu nggak ngerti kalau hidup ini nggak adil. Sederhananya hidup itu kompetisi. Dan setiap kompetisi pasti ada yang kalah gitu. Dan ketika ada yang kalah, berarti ada seseorang yang berkorban demi kebahagiaan orang lain. Cowok tadi, dia adalah korban dari kebahagiaan cewek itu gitu. Ketika cewek itu mau bahagia dengan orang yang dia suka, maka perasaan yang cowok utarakan ini mau nggak mau harus dia tolak, sehingga cowok ini menjadi korban dari kebahagiaan seseorang. Dan begitulah hidup berjalan. Apakah kita siap untuk menerima konsekuensi tersebut atau enggak? Menurut penelitian, harapan itu punya dua unsur utama. Pertama, desire, keinginan. Yang kedua adalah uncertainty atau ketidakpastian. Pengalaman pribadi gue mengajarkan semakin besar harapan lu, tapi lu nggak punya kesiapan untuk menerima kemungkinan terburuk. Artinya lu mungkin nggak siap bahwa akan ada kemungkinan lu menjadi orang yang dikalahkan demi kebahagiaan orang lain. Akan ada kemungkinan lu akan menjadi korban demi kebahagiaan orang lain juga. Maka semakin lu tidak mempersiapkan diri lu untuk kemungkinan buruk yang akan terjadi, maka akan semakin dalam juga rasa sakit yang akan lu rasakan. Gue mau sharing sedikit. Waktu itu kakak kelas gue mengajak gue ke acara ulang tahunnya dia di sebuah kafe kecil
yang ada di dekat rumah gue, dan waktu itu yang datang hanya sekitaran kayaknya 5 atau 7 orang. Dan acara ulang tahunnya itu nggak formal, artinya nggak ada MC, nggak ada apa-apa. Jadi kita datang kayak nongkrong aja gitu, kayak nongkrong. Terus ya paling gue ngucapin selamat ulang tahun ke kakak kelas gue, dan kita ngobrol, makan sampai dengan kafe mau tutup, baru kita pulang ke tempat kita masing-masing. Dan gue ngeliat kayaknya merayakan ulang tahun dengan cara seperti ini itu cukup menarik buat gue, karena waktu tahun sebelumnya, ya ini waktu gue SMP ya, pas tahun sebelumnya gue dirayakan oleh orang tua gue dengan mengundang banyak sekali dari teman-teman datang ke rumah gue waktu itu. Dan gue merasa kurang nyaman dengan cara formal seperti itu gitu. Dan gue pun pengen ulang tahun gue pada tahun itu dirayakan sebagaimana cara kakak kelas gue merayakan ulang tahunnya. Pengen gue rayain di kafe kecil dengan mengundang beberapa teman gue aja yang gue anggap deket pada saat itu. Akhirnya orang tua gue pun menyetujui keinginan gue tersebut, dan tibalah hari dimana gue berulang tahun. Gue masuk ke sekolah, banyak yang ngucapin segala macem, dan gue pun sesuai rencana sebelumnya, gue bilang ke orang tua gue untuk mengkoordinasikan dengan pihak kafe bahwa nanti malam akan ada gue dan 10 orang temen gue yang gue anggap deket pada saat itu bakal datang merayakan ulang tahun bersama gue. Hari itu menjadi hari yang sangat bahagia dong, karena itu hari ulang tahun gue, hari spesial untuk diri gue sendiri. Dan gue sudah membayangkan, sudah berekspektasi bahwa ketika nanti di cafe kita bakal having fun, kita bakal ngobrol-ngobrol ngidul, berketawa bareng segala macem. Dan tibalah pada malam itu, orang tua gue hanya mendrop gue di sana karena mereka juga ada acara pribadi. Setibanya gue di cafe tersebut, ternyata udah ada teman gue duluan yang nyampe di situ. Nah, kami hanya berdua, dan sekitar 30 menit berselang datang teman gue satu lagi. 1 jam berselang datang teman gue satu lagi. Jadi udah ada total 3 teman gue yang hadir. Namun sampai dengan acara selesai, sampai dengan pukul 10 pada saat itu kafenya harus tutup. Ternyata yang hanya datang 3 orang. 7 orang diantaranya nggak datang dengan berbagai macam alasan yang gue udah lupa sih alasannya ya. Tapi yang pasti gue kecewa dengan hal tersebut gitu. Karena ekspektasi gue yang sudah gue bangun ternyata harus hancur pada malam itu juga. Akhirnya teman-teman gue yang 3 orang itu mereka pulang ke rumah mereka masing-masing, dan gue pun terpaksa harus pulang dengan membawa banyak sekali bungkus makanan berisikan nasi goreng untuk 10 orang yang tidak habis dimakan, karena yang makan hanya kami berempat. Gue pulang dalam keadaan sedih, dalam keadaan kecewa karena ekspektasi gue yang runtuh, ekspektasi gue yang begitu tinggi jatuh hancur berkeping-keping pada malam itu. Sejak saat itu gue belajar sebuah pelajaran yang penting ya. Sejak saat itu gue selalu mencoba untuk mempersiapkan diri gue terhadap kemungkinan terburuk yang akan terjadi gitu. Sehingga pada tahun selanjutnya gue pun ngomong ke orang tua gue bahwa untuk ulang tahun berikutnya nggak usah dirayain secara mewah, nggak usah undang teman-teman, cukup keluarga inti aja, cukup gue, bapak ibu gue, dan adik-adik gue. Dan kita rayakannya sambil makan bakso aja gitu. Dengan catatan gue makan bakso sepuasnya. Peristiwa tersebut berdampak secara psikologis dan juga berdampak terhadap bagaimana cara gue memandang ulang tahun hingga saat ini. Saat ini gue memandang ulang tahun sebagai sesuatu yang gak mesti dirayakan banget gitu. Tidak mesti kita rayakan banget menurut gue pribadi ya. Kenapa? Karena buat apa kita merayakan sesuatu yang secara natural kita pasti akan bertambah umur. Secara natural kita pasti akan menua. Usia kita akan terus bertambah. Mau dirayain ataupun enggak, usia kita pasti akan bertambah. Mengapa kita merayakan sesuatu yang justru ya sudah pasti semua orang akan mengalami hal tersebut. Ya bukan berarti gua anti ulang tahun ya. Bukan berarti gua anti perayaan ulang tahun. Kalau ada teman gua ulang tahun ya tetap gua ucapin. Kalau ada teman gua ngundang ke acara ulang tahunnya ya gua pasti datang, apalagi disuruh makan. Ya apalagi di tempat ulang tahunnya ada makanan enak ya pasti dateng lah, disuruh makan. Nah ini persepsi gua aja. Mungkin lu berbeda dalam memandang ulang tahun ini, tapi ya itu persepsi yang terbentuk karena pengalaman pribadi gua. Sehingga gue pun mulai belajar bahwa ternyata dalam hidup ini siap nggak siap pasti sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak kita, sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita itu pasti bakal terjadi, dan kita mau nggak mau harus siap untuk menerima kemungkinan baik atau buruk yang akan terjadi dalam hidup kita. Apakah gue sudah tidak pernah merasakan sakit karena hal tersebut? Tentu tidak. Walaupun gue sekarang sudah sering mempersiapkan diri gue terhadap kemungkinan buruk yang akan terjadi, tapi tetap saja gue masih merasakan sakit ketika ekspektasi yang gue inginkan tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Namun mungkin bedanya gue lebih siap secara mental untuk menerima rasa sakit itu, untuk menerima kemungkinan buruk tersebut. Dan ketika gue kecewa, gue lebih ke langsung tipikal orang yang bisa berpikir kembali.
Oke, setelah ini gue harus ngapain? What next? Apa yang harus gue lakukan selanjutnya? Nah, ada sebuah penelitian namanya The Other Side of Sadness oleh Profesor George Bonanno menjelaskan bahwa kebanyakan orang punya kemampuan alami untuk bangkit dari kejadian menyakitkan, dan ini disebut dengan resiliensi. Dalam Journal of Personality and Social Psychology, orang yang punya persiapan mental yang kuat, ya, orang yang persiapan mentalnya kuat, ya tadi udah gue bilang, ketika ada kemungkinan buruk yang akan terjadi, mentalnya udah siap nih, mentalnya udah kuat untuk menerima kemungkinan tersebut. Menurut jurnal ini, mereka bisa lebih cepat pulih dari kekecewaan dan kegagalan. Dan kabar baiknya, menurut Science Direct dan mentalhealth.com, kekuatan mental ini itu bisa dilatih oleh siapa saja. Caranya bisa dengan olahraga, mindfulness, ngobrol sama orang yang lo percaya, atau melakukan hal-hal yang bikin hati lo tenang. Jadi mempersiapkan mental itu bukan soal menghilangkan rasa sakit, tapi soal membuat diri kita lebih siap saat realita tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Jadi sekarang coba lo pikirin, harapan terbesar apa yang lagi lu pegang erat gitu. Ekspektasi apa yang sedang berkecimpung dalam pikiran lu? Apakah lu sudah siap dengan kemungkinan buruk yang akan terjadi gitu? Apakah lu sudah siap jika ternyata lu yang selama ini berusaha, namun ternyata hasil yang lu dapatkan gak sesuai dengan usaha yang udah lu lakukan? Bagaimana jika lu yang selama ini deket sama orang, sudah berkorban banyak, namun ternyata dia tidak punya perasaan yang sama dengan lu? Bagaimana jika kemungkinan buruk ternyata terjadi padahal lu sudah mencoba berbagai macam hal-hal positif dalam hidup lu? Sekarang giliran lu, jika lu juga mungkin punya kisah yang sama, tentang harapan dan ekspektasi ini, lu bisa share di komentar, dan lu bisa share juga apa yang lu lakukan untuk bangkit. Setelah mendengar cerita ini, satu hal penting, apa yang akan lu siapkan untuk diri lu sendiri? Tulis di kolom komentar, dan see you in the next video. Aduh, capeknya.